Bapak Ibu, saudaraku, kita dalam program Roadway to Christmas sekarang ini bersama dengan Bang Joseph dari pelayanan youth wilayah Ciledug GKKD Jakarta. Dan Bang Joseph dan kita panitia Natal GKKD Jakarta akan mengunjungi Natali dan Reni. Ya, dalam program Roadway to Christmas. Nah, seorang pelayan Tuhan itu harus mikir mendatangi jemaat atau pengerja yang dikunjungi mau bawa apa. Nah, kalau pilihannya bawa buah, nah mikir lagi bagaimana memilih yang terbaik. Nah, ini Bang Joseph nih lagi milih-milih. Ya. Nah, inilah pilihan dari Bang Joseph untuk dibawa dalam berkunjung dalam rangka Roadway to Christmas, menyapa, melawat jemaat pengerja yang sepanjang tahun ini sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Ternyata milih buah itu nggak gampang juga ya. Ya, apalagi laki-laki yang ngerjakan. Tadi pusing juga Bang Yosef. Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, kami menyerahkan diri kami kepada tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berkunjung ke rumah Natali, menyapa keluarganya di dalam rangka Roadway to Christmas, membawa kasih Tuhan, mengingatkan kebaikan Tuhan, dan membuat yang kami kunjungi boleh bersama keluarganya, boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, dan bersiap untuk menyambut perayaan Natal, mengingat kebaikan Tuhan, dan mengalami lawatan Tuhan. Kami serahkan kunjungan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Urapi hambamu, urapi Bang Yosef, dan urapi seluruh pengerja yang menyertai di dalam kunjungan ini. Lawatlah Natali dan keluarganya, biarlah kasih Tuhan turun atas keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, kita mau turun menyapa keluarga Natali. Shalom Natali. Shalom Bang Tony. Tuhan berkati. Mohon maaf berkunjung malam-malam. Maaf ya. Kita berkunjung dari panitia Natal GKKD Jakarta. Ya, buat program yang namanya Roadway to Christmas, melawan, mengunjungi jemaat, ya, menyapa gitu. Halo, ketemu lagi. Halo. Shalom, Natali, Shalom. kakaknya. Oh, tahu dia mungkin tahu ini di rumahnya melihara dogi juga gitu. Iya. Jadi dia, aromanya kecium tuh biasanya. Halo, Tante. Selamat malam. Nama saya Tony dari GKKD Jakarta, panitia Natal, mau berkunjung ke keluarga. Sehat Tante? Sehat, amin, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Tiap hari dijaga pos keluarga ini semua dah. Oh, makanya luar biasa. Kita daripada bolak-balik ke rumah sakit yang amit. Iya, iya. Mendingan jaga imun ya. Jadi saya tiap hari ke pasar gitu, terus masak gitu, kasih terus vitamin, udah begitu tiap hari. Iya. Ngebimbing anak-anak supaya kasih contoh yang baik. Kan dia begitu ke rumah tangga jadi ngikutin saya gitu. Iya. Jadi- Teladan yang luar biasa. Jadi enak gitu, maksudnya pusing kalau kita begini-begini pusing gitu ya. Maksudnya ya ngadepin orang lain kan beda-beda ya. Ada yang orang lain belum, maksudnya yang lain pada stres kita, udahlah mendingan kita di rumah istilahnya jaga keluarga sendiri dulu gitu. Teman-teman kita bilangin di grup gini-gini. Saya kalau pagi ke pasar gitu, jadi biar anak saya suami pada sehat semua. Bilang saja anak-anak. Iya. Gitu kayak. Bang Joseph, Iya, udah kenal sih. pembimbing rohaninya Iya. Natali, ada bingkisan. Ini ada bingkisan Natal. Makasih banyak Iya. ya. Iya. Tante tadi ngomong sehat-sehat, ini yang Iya, sehat. Iya. Berarti Bang Joseph tadi saya bilang kita berkunjung, kita bawa buah tangan. Ya, tapi bawa, dia nanya bawa apa Bang? Saya bilang kamu doakan, bawa apa? Harus yang tepat, pimpinan Tuhan. Nah,
Terus udah tuh dia mungkin kebingungan, lalu mungkin berdoanya nanya Tuhan. Terus saya pas ketemuan tadi, akhirnya saya tanya, bawa apa? Kita beli buah aja bang, gitu ya. Ternyata tante cerita tadi tentang hidup sehat, betul sekali. Tuh, ya. Iya, berarti emang Tuhan tuntun kita. Iya. Gitu. Iya, saya juga tiap hari saya kasih itu bagus tuh jeruk nipis. Ya, ya. Jadi pakai gula batu boleh, gula pasir, terus tapi jangan pakai dingin, air hangat. Iya. Gitu. Bagus dah. Ya, memang sekarang ini dalam masa pandemi ini Aduh, kita pendidikan. pola hidup sehat Iya, betul. sangat-sangat penting. Halo. Oh, selamat malam. Selamat malam. Iya. Kita, nama saya Tony, Om, ya dari GKKD Jakarta, mewakili panitia Natal berkunjung ke keluarga-keluarga yang anaknya atau anggota keluarganya berjemaat di GKKD. Ya, kita bikin program namanya Roadway to Christmas karena dalam saat suasana Natal Tuhan itu mengunjungi dan melawat banyak orang. Gembala di Padang didatangin malaikat, Maria pun didatangin malaikat, Yusuf didatangin lewat mimpi, ya. Dan orang Majus dikasih tanda, gitu kan? Artinya Tuhan melawat setiap orang dengan cara berbeda-beda, tetapi kemudian memberkati kehidupan orang itu. Nah, kita ingin tunjukkan itu dalam program mengunjungi beberapa keluarga. Kita nggak sempat mungkin mengunjungi semua, tetapi beberapa keluarga ya kita kunjungi sesuai dengan yang Tuhan taruhkan siapa. Ya, kita bersyukur Tuhan taruhkan di hati beberapa orang mengunjungi Natali dan keluarganya. Nah, kita mau berdoa ya untuk keluarga ini, tapi kita mungkin ngobrol dulu sedikit tahun ini selama masa pandemi. Ya, bagaimana kehidupan Om dan Tante? Ya, mungkin bisa cerita sedikit kesaksiannya. Puji Tuhan ya, selama kota setiap tahun deh keimanan dijaga gitu Iya. Terutama ya buat dia maksudnya kesehatan berkeluarga tetap Iya. maksudnya walaupun nggak ke gereja gitu ya lagi begini kan ya. Ya, online. Kadang-kadang, terus tetap gitu kita beriman istilahnya gitu ya, jaga diri gitu supaya tetap jangan melakukan yang tidak benar istilahnya ya, jalannya harus bagus lah gitu setiap saat ya, ingat Tuhan, berdoa gitu. Iya. Gitu aja deh. Puji Tuhan deh, keluarga semua sehat gitu. Ini cicinya juga lagi pergi sih ya, ini lagi anak saya lagi belum pulang. Iya, lagi kerja. Jadi selama pandemi 2 tahun ini Om dan Tante dan keluarga merasakan berkat penyertaan Tuhan ya. Iya, amin. Ya, puji Tuhan. Tadi Tante bilang tetap beriman ya, orang benar itu hidup oleh iman. Iya. Biar situasi dan kondisi sepertinya menakutkan, tetapi orang benar hidup oleh iman. Ya, bukan oleh situasi. Nggak ketakutan istilahnya. Nggak ketakutan. Karena ada Tuhan gitu. Iya. Kira gitu. Iya. Dan saya juga udah divaksin semua. Oh, Dia puji sudah, Tuhan ya. Ya. Ada yang kena COVID selama Ada Iya. cicinya, Natali, saya, Oke. bapaknya sama Juli enggak gitu. Sehat banget, udah kuat deh ya. Oh, puji Tuhan ya. Om umur berapa Om? 68. 68. 10 tahun lebih tua dari saya. Tapi masih segar ya. Luar biasa. Ya, ya. Ya ampun. Tapi terlindungi, terjagai ya. Iya. Ya, itu anugerah Tuhan. Ya. Amin. Ya, karena itu selalu bergantung pada Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan ya dalam situasi apapun Om ya. Ya. Iya. Dia selalu deh ya ingat Tuhan, mau apa-apa ingat Tuhan ya Iya. ya namanya. Kalaupun karena satu dan lain hal dalam situasi sekarang sulit untuk pergi tatap muka Iya. ibadah di gereja, ya online-nya diikuti. nonton, Ya. baju. Ya, kita juga ada tiap
Minggu ada online di channel YouTube GKKD Iya. Jakarta. Bisa ditanya Natali nanti. Oke, Saya juga bersyukur ya Natali, Iya. maksudnya di GKKD ya. Iya. Karena saya bertumbuh dengan baik gitu, bisa melayani, dan sekarang juga setahun dipakai maksudnya di Mercu Buana Di ya, kampus ya. kampus Iya. gitu. Jadi Ketua PMK ya. gitu. Bersyukur dah, terima kasih. Iya. Gimana dikuatkan semua ya, walaupun repot udah itu udah jalannya kata saya adalah Sibuk banget ya Tante iya, ya. Natali ya. belum PR-nya ya harus diselesain gitu kan. Berarti nggak sempat ke tempat Cici dong yang di Meroya? Ya, Enggak. kadang-kadang tapi Oh, kadang-kadang ya? bantuin kalau itu Udah nganggur ya? Duduk dulu apa gitu. Iya. Ya mungkin kita nggak lama-lama Tante, tapi kita mau berdoa. Iya. Ya, sebelum berdoa, saya mau bagi 2 ayat, satu untuk Tante, satu untuk Om. Ya. Nah, tadi Tante cerita bahwa memberikan contoh-contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak. Nah, itu luar biasa. Nah, saya tadi mikir, wah, Tuhan, saya mau kasih ayat apa ya buat Tante. Tiba-tiba diingatkan tadi kesaksian Tante itu, nah, ada ayat yang diingatkan Tuhan terkait itu dari 2 Timotius 1 ayat 5-6. Dibilang begini, tulisan Rasul Paulus kepada Timotius ini. Di 2 Timotius 1 ayat 5-6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Timotius sungguh-sungguh dengan Tuhan, karunia rohani yang ada padanya dikobarkan oleh penumpangan tangan Rasul Paulus, tetapi benih imannya dikatakan oleh Rasul Paulus itu turun dari neneknya Lois, yang turun ke ibunya Eunike, dan turun ke Timotius. Berarti dari seorang ibu turun tuh imannya ke anaknya. Ya, walaupun ada pembimbingnya yang membimbing anak itu, mendoakan anak itu, tapi benih imannya dari ibunya itu. Nah, jadi ibu luar biasa memberikan teladan iman buat anak-anak. Kita doakan terus sehat dan bisa anak-anaknya imannya terus bertumbuh, dikobarkan karunia-karunianya oleh Tuhan melalui pelayanan para pembimbingnya. Nah, untuk Om ya, ini Tuhan taruh di hati saya dari Mazmur 128. Judulnya Berkat Atas Rumah Tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati hidupnya, dan istri dan anak-anaknya juga diberkati Tuhan oleh karena suami atau kepala rumah tangganya takut akan Tuhan. Nah, di ayat 5 sampai 6 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Jadi Om akan melihat kebahagiaan daripada anak-anak dan juga anak-anak dari anak-anaknya.
gitu. Jadi sampai ke cucu. Cucu, Ya. turun ya. Turun temurun. Rindu Om? Iya. Puji Tuhan ya mau kayak gitu. Iya. Kita mau berdoa. Apa yang Om dan Tante rindukan didoakan? Iya supaya ini aja sehat, Iya. sehat, panjang umur, jauhkan dari orang-orang, maksudnya kan ada orang yang sirik apa gitu ya, Iya. beda-beda ya misalnya. Paling ini kita kan biasa aja hidupnya gitu kan, ada orang yang itu ya gitu. Iya gitu sih, biar kuat imannya gitu aja udah. Iya. Om, ada mau disampaikan? Benar sehat. Sehat aja lah, udah Sehat aja. jangan ada yang Kalau Iya. sehat bisa kemana-mana, bisa kerja ya. Oke, Natali ada yang Ya cepet lulus ya. Mengatur waktu sih. kuliahnya di mana Natali? Gimana? Mercu Buana. Sudah berapa? Semester 5. Semester 5. Oke, supaya lulus tepat waktu ya. Iya. Oke, Bang Yosep berdoa, nanti sudah itu saya lanjutkan dan tutup. Oke. Oke, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini kalau kami boleh diberikan anugerah untuk kami dapat berkumpul, berjumpa dengan keluarga dari Natali. Tuhan, terima kasih untuk keluarga ini yang sudah menyambut kami. Ada Om, Tante, Natali, dan Juli. Tuhan, kami berdoa pada malam ini Tuhan. Kami percaya ada berkat anugerah Tuhan yang melimpah-limpah atas keluarga ini. Seperti yang difirmankan Tuhan, yang disampaikan oleh Bang Tony pada malam hari ini, bahwa ada warisan rohani yang diberikan dari Tante kepada anak-anaknya Tuhan. Dan kami juga percaya ada berkat yang melimpah-limpah karena Om hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga dia melihat anak dan cucunya hidup dalam berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah. Dan karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa, mendukung dan terus berdoa untuk apa yang menjadi pengharapan dari keluarga ini. Buat Om dan Tante, untuk kesehatan, untuk kebaikan, untuk pertolongan Tuhan, bahkan dijauhkan dari orang-orang yang tidak suka, yang berpikir negatif Tuhan. Dan justru kami berdoa pada malam hari ini, Engkau yang memakai keluarga ini Tuhan, bukan hanya diberkati, tapi akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi tetangga di tempat ini, bahkan bagi seluruh keluarga besarnya. Dan kami juga berdoa buat Natali, Tuhan, di dalam kuliahnya dia boleh menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya, bahkan ketika dia diberi banyak tanggung jawab Tuhan, dia boleh dimampukan untuk mengatur, mengelola waktunya yang sangat terbatas, sehingga dengan waktu yang terbatas dia boleh memberkati banyak orang lewat pelayanannya, lewat apapun yang dia lakukan. Kami juga mendukung Tuhan buat Juli dan buat kakaknya Tuhan, segala bisnis, usaha yang dilakukan oleh keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersandar kepada Tuhan, ketika kami berpengharapan kepada Tuhan, ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, seperti firman-Mu katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, yang tidak takut dengan tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan apa saja yang dilakukannya pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk kunjungan Natal kami, roadshow to Christmas kami pada malam hari ini. Dan kami percaya ada berkat, kelimpahan, anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mendengar kesaksian Tante dan Om dan keluarga di rumah ini, baik juga Natali dan kakaknya Juli, bagaimana Tuhan memelihara keluarga ini. Yes. Dalam rangka Roadway to Christmas kami mengunjungi, tetapi yang terpenting dan kami rindukan, Tuhan terus melawat keluarga ini, Tuhan terus hadir di dalam keluarga ini.
Karena di mana Tuhan hadir, di situ ada berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yes. Di mana Tuhan berada, disitulah damai sejahtera mengikuti. Sama seperti Yesus ketika sudah bangkit dari antara orang mati, melawat dan mengunjungi murid-murid, Tuhan selalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Biarlah damai sejahtera terus hadir dalam keluarga ini. Yes. Tidak ada kekhawatiran dalam berbagai situasi dan kondisi. Amin. Dan biarlah Tuhan yang terus menghidupi dan dimuliakan di dalam keluarga ini. Dan sama seperti ketika kelahiran Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu, malaikat Tuhan mengunjungi dan melawat banyak orang, memberitakan tentang Yesus yang datang sebagai juru selamat. Malaikat berkata bahwa kesukaan besar diberitakan bagi kamu. Biarlah juga menyambut Natal ini, keluarga mengalami kesukaan besar Amin. yang daripada Tuhan. Dan setiap yang dilawat dan dikunjungi oleh malaikat Tuhan menyatakan kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan dan pewahyuan suara firman daripada Tuhan kepada semua Amin. yang dilawat dan dikunjungi. Biarlah dalam Natal ini keluarga juga mengalami firman Tuhan disampaikan oleh Roh Kudus, dihidupkan oleh Roh Kudus yang membuat keluarga semakin beriman kepada Tuhan. Sama seperti tadi Tante mengatakan, yang penting hidup beriman. Biarlah iman itu bertumbuh dalam keluarga ini. Dan kami tahu Amin. dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Biarlah dalam menjelang Natal dan masa-masa perayaan Natal, kami tidak hanya sekedar merayakan ritual agamawi, tetapi ada firman Kristus yang dinyatakan, Amin. yang membangkitkan iman dan menguatkan keluarga berjalan bersama dengan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Dan dalam masa Natal ini kami berdoa juga supaya semua anggota keluarga seperti para gembala dan orang Majus yang datang menjumpai Yesus di kandang domba, sujud menyembah, memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah keluarga juga mengalami hati yang menyembah dan memberikan persembahan terbaik kepada Tuhan di dalam masa-masa Natal ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau dalam seluruh kehidupan kami dan dalam doa kami malam hari ini. Kita nyanyikan sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Biarlah hidup kami menyembah dan memuji Engkau, Yesus, Sang Raja. Karena Engkaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Amin. Tuhan. Kami menyembah Engkau, hormat, dan tunduk kepada seluruh otoritas-Mu. Dan gereja-Mu menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan atas keluarga ini, berkat daripada Bapa Surgawi, dan kasih daripada Tuhan Yesus memenuhi keluarga ini, dan persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai senantiasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati Tante Om, Ya. Natali, Juli. Didoain ya, sama deh ya Bang Jo. Iya. Ini diberkati Tuhan ya, biar sehat, Iya. semua pokoknya keluarga dijaga deh Iya. gitu Iya. ya. Sampai kita jangan sampai dirugikan oleh iblis gitu. Iya, Kan? amin. Kita jaga Iya. terus dah. Ya. Dengan Tuhan gitu. Iblis itu sebenarnya sudah bertekuk lutut ketika Yesus mati di atas kayu salib membayar hutang dosa kita. Karena di Kolose dikatakan
dia sudah memakukan semua tuntutan akibat hukum Taurat itu dalam kematiannya di atas kayu salib. Tinggal kita meyakini dan mengimani itu dan menggunakan kuasa nama Yesus. Karena di Filipi dikatakan bahwa kepada Yesus diberikan karunia nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di bumi dan di bawah bumi, semua lutut bertelut, semua lidah mengakui Yesus Tuhan. Cuman kita harus yakin, sehingga kita waktu mengatakan dalam nama Yesus semua roh-roh jahat tersingkir. Nah, kita harus dengan yakin mengatakan dalam nama Yesus hidupku diberkati, dalam nama Yesus segala kesulitan ini teratasi. Nah, kalau kita yakin, Tuhan akan buka jalan. Kita dimenangkan ya. Iya. Iblis pun lari kalau kita yakin. Kalau kita ragu-ragu, iblis Iya. Nawain akhirnya masuk lagi takut. Kalau kita benar-benar ada iman kuat Iya. gitu, jadi kan iblis lari. Oke, Tante, Iya. Om, ya, Natali, Juli, ya, Tuhan berkati ya. Terima kasih ya. Oke, Om Tante. Bang. Iya, iya. Juli, Natali, Iya. pamit ya. Makasih banyak ya. Iya. Berjarak jauh, makanya kita bikin program ini supaya suasananya terasa dekat. Ya, walaupun nggak semuanya bisa kita kunjungi, tapi nanti video-video kunjungan ini kita posting untuk menunjukkan bahwa dekat, walaupun jarang-jarang ketemu. Ya, kita baru selesai berkunjung dari rumah Natali, ketemu papa dan mamanya.